Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa selalu berdoa terlebih dahulu dan juga absen di Google Classroom. Yuk, kita simak materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang bagian-bagian telinga. Simak ya. Sekarang, apa sih bagian-bagian telinga itu? Lalu, fungsi dari bagian-bagian telinga apa ya? Bagaimana kita dapat mendengar bunyi, proses terjadinya bunyi sampai ke telinga dan kita bisa mendengar bunyi. Lalu, cara merawat telinga agar tetap sehat dan bersih, dan juga penyakit-penyakit apa aja yang ditimbulkan dari telinga. Yuk, sama-sama kita simak materi hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen. Kalian sudah tahu kan bentuk telinga seperti apa? Bentuk telinga setiap manusia itu pasti sama. Ada berapa jumlah telinga yang kita miliki? Ya, betul sekali. Ada 2, telinga kanan dan telinga kiri. Tentunya telinga mempunyai sifat yang sama. Telinga itu adalah salah satu panca indera. Kita dapat mendengar bunyi dengan telinga. Nah, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi tertentu, yaitu antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Hz itu adalah satuan frekuensi pendengaran. Bu, kalau di atas 20.000, apakah kita bisa mendengar? Tidak. Kita tidak bisa mendengar frekuensi di atas 20.000. Itu hanya berlaku di pendengaran hewan malam, hewan kelawar, dan burung hantu. Kalau kita mendengar di bawah 20 bisa nggak, Bu? Tidak bisa juga, karena itu ada di pendengaran hewan-hewan tertentu yang memiliki pendengaran frekuensi di bawah 20 Hz. Jadi, manusia hanya dapat mendengar pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Lalu, fungsi telinga selain sebagai alat pendengaran, ternyata telinga juga berfungsi sebagai alat untuk keseimbangan tubuh. Ya, selanjutnya, di dalam telinga kita itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar yang kita lihat, ada telinga tengah, dan juga ada telinga dalam. Bagian-bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam itu apa aja sih, Bu? Yuk kita simak di slide berikutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian telinga. Seperti yang tadi Ibu sudah bilang, telinga itu ada 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita masuk ke telinga luar terlebih dahulu. Ini namanya daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Setelah daun telinga, kalian lihat, di dalam telinga kalian ada yang bolong. Itu namanya lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan terakhir di telinga luar yaitu liang telinga.
Liang telinga yang mana? Ini dia. Yang seperti jalanan, namanya liang telinga. Liang telinga ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Di dalam liang telinga ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan juga air yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya kita masuk ke bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah hanya ada dua, yaitu ada tulang pendengaran dan juga membran timpani atau gendang telinga. Yang mana yang gendang telinga? Kalian bisa lihat di sini ada bentuk seperti trompet. Ini namanya gendang telinga atau membran timpani. Fungsinya menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengarannya yang mana? Lihat, kalau ini dia bentuknya seperti corong, di atasnya kita lihat ada berbentuk seperti emas. Ini adalah tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran yang bisa kita singkat dengan sebutan malas. Bukan malas belajar ya, tapi ini adalah malas dalam tulang-tulang pendengaran. Malas, ma, adalah martil. La, landasan. S-nya adalah sangurdi. Jadi martil, landasan, dan sangurdi itu adalah tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Jadi di dalam telinga tengah hanya ada 2 bagian, yaitu gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengarannya ada malas, martil, landasan, dan sangurdi. Lanjut ke telinga dalam. Telinga dalam ini nanti akan menghubungkan telinga dengan saraf otak. Ada apa aja sih di dalam telinga dalam? Kita lihat di bentuk yang ini namanya saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Saluran eustasius di sini dia ini berfungsi sebagai keseimbangan telinga dalam dengan telinga tengah. Nah, di sini ada faring yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Lanjut, kamu lihat ada yang berwarna ungu atau kemerah-merahan pink yang berbentuk seperti siput. Ini namanya rumah siput yang dikenal sebagai koklea. Koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lanjut, ada yang bentuknya seperti biskuit kanji. Lihat, ini namanya saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran dia yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Tadi masih ingat kan? Fungsi telinga selain sebagai alat pendengaran, telinga juga sebagai alat untuk keseimbangan tubuh. Nah, alat untuk keseimbangan tubuh fungsinya ada di saluran setengah lingkaran. Selanjutnya, yang bentuknya seperti ini. Namanya saluran pendengaran, berfungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke dalam otak. Nah, jadi ini yang meneruskan bunyi yang didengar dari sumber bunyi sehingga kita bisa mendengar melalui telinga. Proses mendengar bunyi.
Nah, di sini kita sumber bunyinya bebas dari apa saja, dari benda-benda yang bergetar yang dapat menghasilkan bunyi. Pertama kali bunyi itu gelombang bunyi ditangkap oleh yang namanya daun telinga. Nah, di sini ditangkap dulu nih gelombang bunyinya sama daun telinga. Selanjutnya, dia itu masuk gelombang bunyi merambat melalui liang telinga. Dia bunyinya merambat melalui liang telinga. Nah, seperti ini. Dia jalan ke liang telinga. Selanjutnya, bunyi itu menggetarkan gendang telinga atau membran timpani yang warna hijau digetarkan. Selanjutnya, getaran dari gendang telinga ini menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Di sini nih, ada 3 tulang pendengaran yang digetarkan oleh gendang telinga. Ya, setelah getaran gendang telinga mendengarkan tulang-tulang pendengaran, males, martil, landasan, dan sangurdi, lalu koklea atau rumah siput ini menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran, lalu mengirimkannya ke saraf pendengaran. Sini. Nah, dari saraf pendengaran ini mengirim rangsangan bunyi ke otak, sehingga otak dapat menerjemahkan bunyi yang didengar. Terjadilah bunyi yang kita dengar. Jadi proses mendengar ini cukup cepat, sepersekian detik. Ya, dari sumber bunyi langsung ditangkap oleh daun telinga dan merambat melalui liang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga, lalu gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dari tulang-tulang pendengaran ini bunyi koklea menangkap getaran dari tulang-tulang dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran ini barulah dikirimkan ke otak sehingga terjadilah bunyi. Selanjutnya, cara merawat telinga. Hentikan kebiasaan mengorek telinga. Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras, baik itu dari sound system, dari orang-orang yang berteriak di telinga kita dengan suara yang keras, karena itu dapat merusak gendang telinga. Yang ketiga adalah hindari penggunaan earphone atau headset yang lebih dari 1 jam terus-menerus, itu dapat merusak gendang telinga. Yang keempat, jaga telinga agar tetap kering saat kita habis berenang agar tidak terjadinya infeksi. Yang kelima, rutin periksa ke dokter THT. Selanjutnya, penyakit yang ada di telinga. Yang pertama ada infeksi telinga yang ditimbulkan oleh bakteri, virus, ataupun kuman yang masuk ke dalam telinga. Yang kedua adalah tuli. Tuli ini terjadinya penyumbatan atau rusaknya membran timpani karena suara-suara yang tadi keras yang dapat merusak gendang telinga. Yang ketiga adalah tinnitus. Ini biasanya terjadi pada usia lansia, yaitu 60 tahun. Ada terjadian rusaknya, yaitu pada bagian telinga dalam, yaitu pada rumah siput atau koklea. Jadi tinnitus ini kita suka terdengar seperti mendengung atau di telinga tuh ngiung bunyi
kayak apa ya, kayak dengungan kayak gitu. Nah, itu namanya tinnitus. Biasanya kalau terjadinya terus-menerus dan berulang kali itu harus diperiksa ke dokter THT. Nah, biasanya tinnitus ini yang terus-menerus itu terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Nah, kalau sudah terinfeksi dengan penyakit-penyakit ini, apalagi yang tuli, salah satunya adalah menggunakan alat pendengaran agar kita bisa menangkap kembali bunyi dari lawan bicara kita. Nah, sekian materi pembelajaran IPA hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tetap mengerjakan tugas dari Ibu yang akan di-share di Google Classroom. See you!